Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini sebagai doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, mataku tertuju kepada kasih setiamu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau memotong hidupku bersama-sama penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Tuhan, mataku tertuju kepada kasih setiamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita baca Injil Matius bab 8 ayat 23 sampai 27. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya mengikuti dia. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kalian takut, hai orang yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau. Maka danau menjadi teduh sekali, dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, syukur pada Allah, di tengah-tengah perjalanan menuju Jayapura, saya masih bisa mempersiapkan renungan ini. Renungan ini terkirim dari Jayapura ketika bersama sahabat-sahabat Forum Umat Kristen Indonesia, kami mengadakan konferensi internasional doa dan evangelisasi dari Papua untuk dunia. Ignite the fire from Papua to the world, to all the nations, kepada segala bangsa. Terima kasih kepada panitia yang sudah
memberi kesempatan kepada kami dari Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Wali Gereja Indonesia bersama staf Komisi HAK KWI, Saudara Edi Nancu. Saya bersama rombongan berangkat dari Jakarta menuju Papua. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang kita baca pada hari ini menggambarkan satu realitas yang mungkin tidak umum untuk kita. Injil yang berisi kabar sukacita tentang Yesus yang menyembuhkan orang sakit, Yesus yang membuat banyak mukjizat, digambarkan secara natural. Yesus yang tampaknya lelah dan kemudian tidur. Maka bisa diberi judul untuk renungan ini, ketika Tuhan tidur, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Kisah Yesus dan para muridnya menyeberangi danau sangat relevan bagi kehidupan kita sendiri. Yesus berada dalam perahu kehidupan kita. Dia tidak tinggal diam saat kita mengalami pencobaan. Meskipun Yesus tidur, Dia tinggal di dalam kita melalui kasih karunia demi kasih karunia yang dilimpahkan kepada kita. Ketika ombak besar dan angin kencang menimbus kehidupan kita, mungkin kita mengalami seakan-akan Yesus tidak peduli dengan apa yang terjadi. Yesus tidur. Ketika ombak besar, gelombang badai, angin kencang menimpa kehidupan kita, itu ibarat ketika kita mengalami berbagai macam cobaan, kesengsaraan, penderitaan, penganiayaan yang juga terjadi. Misalnya baru-baru ini kita membaca berita, melihat video yang kemudian diklarifikasi dengan sangat bagus dan penuh damai. Perilaku kasar dan brutal itu menganggap itu tempat ibadah, tapi sesungguhnya mestinya secara sosiologis sudah diketahui bahwa itu adalah villa atau rumah singgah yang dipakai untuk pertemuan, salah satunya untuk retret, untuk pembinaan, untuk pelatihan yang bersifat rohani dan dibuat oleh saudari-saudara kita umat Kristen Protestan. Nah, karena salah paham itu kemudian terjadilah tindakan yang brutal. Tentu kita sedih prihatin. Kenapa orang dengan mudah main hakim sendiri? Kenapa orang mudah bersikap kasar, brutal seperti itu menghadapi satu perbedaan yang tidak seperti mereka bayangkan? Keterangan dalam video ini sangat jelas menunjukkan duduk perkara yang terjadi. Buat yang bertanya-tanya tentang kejadian yang ini, saya mau berbagi cerita pengalaman yang saya alami di sana. Kami sedang mengadakan retret dalam rangka liburan sekolah anak-anak, dan kebanyakan pesertanya adalah remaja dan anak-anak. Dan perlu diketahui bahwa kami tidak ada membangun gereja, ya karena tempat itu adalah villa pribadi, dan pemilik adalah kenalan kami. Sesungguhnya mestinya secara sosiologis sudah diketahui bahwa itu adalah villa atau rumah singgah. Pada saat kami sesi games, tiba-tiba kami mendengar suara keramaian di pagar. Orang gedor-gedor pagar, orang berteriak-teriak. Dan pada saat itu kami sangat kaget, karena tiba-tiba banyak batu-batu bertebaran, batu-batu dilempar. Dan secara langsung mereka datang dan mengatakan kami harus keluar dari villa saat itu juga. Terjadilah tindakan yang brutal.
saat itu kami semua shock. Dan kami berusaha untuk tenang. Dan berusaha untuk terus menggiring anak-anak untuk bisa tenang. Dan kami keluar dari ruangan untuk masuk ke mobil. Dan pada saat itu kejadian begitu cepat. Sampai anak-anak tidak bisa membawa pakaian mereka, membawa tas-tas mereka, membawa peralatan mereka. Mereka hanya kami giring sampai masuk ke dalam mobil. Dan pada saat kami mau keluar dari gerbang, semua mobil unit kami yang kami bawa dipukul-pukul, dilemparin batu, dibaret, gores. Perilaku kasar dan brutal. Dan itu benar-benar membuat suatu trauma bagi anak-anak kami. Kejadian ini sungguh membuat trauma bagi kami, khususnya bagi anak-anak, di mana mereka mengalami langsung, melihat langsung, di mana kegiatan ini bisa berlangsung dengan damai, tapi terusik dan berakhir dengan kekerasan. Kita semua prihatin. Kami percaya setiap perbedaan untuk tidak saling menyakiti, tapi kita saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Mari kita saling menghargai, mari kita saling membangun persaudaraan di antara kita, tanpa membandingkan, tanpa membedakan latar belakang, keyakinan, atau perbedaan lainnya. Dia tetap mengandalkan Tuhan kita Yesus Kristus. Inginnya bersaudara, berdamai, bersahabat dengan semua orang. Nah, pada akhirnya kita semua ingin hidup damai, saling menghormati, dan kita semua akan jadi pribadi-pribadi yang baik, semakin baik ke depannya. Dari kejadian ini, mari kita bangun generasi anak-anak yang cinta damai. Kita bangun generasi anak-anak yang saling mengasihi, saling menghargai, dan saling menghormati. Mari kita mengajarkan kepada anak-anak kita, bukan kebencian, tapi kita memberikan kasih, saling mengampuni, bukan membalas kejahatan. Karena damai itu dimulai dari hati dan cara kita memperlakukan sesama kita. Tentu, atas apa yang terjadi, sekali lagi kita semua prihatin. Kita tidak ingin negeri ini dikuasai oleh orang-orang yang bersumbu pendek seperti itu. Kita ingin damai sejahtera. Maka penjelasan Ibu dalam video ini menurut hemat saya sangat tenang teduh. Di tengah-tengah menghadapi ibaratnya gelombang badai kehidupan dan angin tofan itu, dia tetap mengandalkan Tuhan kita Yesus Kristus. Inginnya bersaudara, berdamai, bersahabat dengan semua orang. Dan ini panggilan perutusan kita. Di tengah-tengah kita menghadapi gelombang badai, entah itu pribadi, personal, sosial, eklesial, kita dipanggil untuk tetap mengandalkan Kristus, bukan kemudian kita terlibat dalam satu pernyataan-pernyataan yang justru memperkeruh keadaan. Apalagi kemudian dengan emosi-emosi yang tidak mencerminkan sebagai murid-murid Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang berkasih, di tengah-tengah gelombang badai kehidupan ini juga dalam konteks keberagaman, saya pribadi mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan yang menunjukkan betapa hidup yang rukun dan damai bersaudara bisa dibangun dengan penuh keharmonisan. Tidak ada yang mustahil kalau kita mempunyai hati yang bersih, jiwa yang jernih, budi yang hening, dan mata batin yang bening, melihat segala peristiwa dengan kacamata Tuhan. Tuhan seakan-akan tidur, tapi sesungguhnya tidak. Tuhan yang akan memberikan yang terbaik kepada kita kalau kita mau mengandalkan kekuatannya. Salah satu kebaikan yang saya lihat misalnya dalam konferensi internasional doa dan evangelisasi yang diadakan di Jayapura ini. Sungguh sangat indah dan luar biasa. Kerukunan dibangun antar denominasi dalam doa, dalam kehendak baik, berdasarkan semangat cinta kasih. Paus Leo ke-14 menegaskan betapa pentingnya
kita menjadi jembatan-jembatan untuk perdamaian, persaudaraan, kerukunan, persahabatan dengan semua, termasuk yang tidak berkehendak baik. Kita tidak dipanggil menjadi pembawa minyak yang mengobarkan api kebencian, amarah. Kita dipanggil untuk menjadi pembawa api cinta kasih yang menyala di dalam doa dan pewartaan sukacita Injil. Ini salah satu pesan yang bisa kita renungkan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, khususnya para remaja yang dalam peristiwa di Sukabumi mengalami trauma karena kekerasan yang mereka alami, tetap dihibur, diberi kekuatan, dan menjadi pembawa damai bersama Kristus. Kita semua dan seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salam dari Papua. Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.